Makanya saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah belum menjadi prioritasnya pemerintah. Redenominasi itu sangat lama ada di dalam prolegnas long list. Kita selalu punya di prolegnas itu yang namanya redenominasi, dan itu ada di program jangka panjang, dan itu mulai tahun sebelum 2010 itu sudah ada. Dan ini belum menjadi prioritas utama kalau berada di prolegnas yang sifatnya long list. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah belum menjadi prioritasnya pemerintah. Karena apa? Redenominasi itu membutuhkan prasyarat-prasyarat yang sifatnya spesifik, di mana kinerja pertumbuhan kita harus solid, inflasi kita harus rendah, kemudian dibutuhkan peranatan non-ekonomi, yaitu stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ketertiban, posisi sosial masyarakat yang terjaga dengan baik, sehingga redenominasi itu harus menyangkut hal-hal yang sifatnya komprehensif dan bersifat keseluruhan. Jadi saya memberikan respon ini karena apa? Kalau itu pun diterapkan harus ada persiapan-persiapan yang tadi sudah saya sampaikan. Prasyarat-prasyarat dan kondisi-kondisi prasyarat ekonomi maupun kondisi non-ekonomi yang menjadi pelengkap bagi sebuah keputusan, karena melakukan redenominasi ini kita akan butuh sosialisasi yang kuat, butuh kondisi transisi sebelum itu disiapkan. Memang kalau memang mau dibahas di tahun 2026 itu kita harus membahas undang-undang, kita persiapkan dengan baik, kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi kita solid, dan ada satu kondisi yaitu pertumbuhan ekonomi kita selalu stabil di atas 5%. Kemudian inflasi kita selalu rendah, dan itu kita sudah dapatkan. Tinggal kita mendapatkan stabilitas politik. Stabilitas politik kita seperti kita akui bahwa politik kita dukungan kepada pemerintah lebih dari 85% di parlemen. Stabilitas keamanan tidak ada gangguan, ya kan, ketertiban kita sangat stabil, dan ini apakah sudah cukup dianggap sebagai sebuah prasyarat untuk dilakukan, ya kembali kepada pemerintah. Kami di DPR kalau memang itu menjadi programnya pemerintah, kami siap membahas, tapi harus disiapkan semua peranata yang saya tadikan, baik itu prasyarat ekonomi maupun prasyarat non-ekonomi, baik itu dari keamanan ketertiban untuk melihat secara menyeluruh. Di luar itu semua kita lihat kondisi global. Kondisi globalnya seperti apa, mempunyai dampak terhadap Indonesia seperti apa. Karena kalau kita lihat dari sejarah-sejarah negara yang melakukan redenominasi, itu bisa dijalankan dengan baik, dan kemudian dipraktekkan dengan baik, dan melalui proses yang bertahap, transisi, dan baru kemudian dipraktekkan, itu butuh jangkauan tahunan. Lah, kalau kemudian pemerintah mau menerapkan, ya kita bisa menerapkan tentunya dengan belajar kepada negara-negara yang pernah menerapkan redenominasi seperti Rusia, Turki, dan beberapa negara lainnya. Yang kenapa saya sebutkan Rusia dan Turki, karena negara ini hampir size ekonominya hampir sama dengan Indonesia. Tipikal ekonominya sama, hanya secara geografis saja. Mereka negara kontinen, Indonesia negara kepulauan. Itu yang bisa saya sampaikan. Berarti kalau dibilang paling siap itu kira-kira berapa tahun lagi sih Bang untuk Indonesia? Biasanya negara-negara itu menyiapkan sekitar 3 tahun. Mulai dari pembentukan undang-undang sampai kepada praktek full redenominasi itu 3 tahun. Ada aspek pembentukan undang-undangnya, karena di sini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian mulai diterapkan itu ketika masyarakat dibuka masa transisi, yaitu masyarakat mulai diajari bagaimana menentukan harga yang tadinya 1.000 menjadi 1, kemudian transisi ini berapa lama disepakati, dan kemudian mulai diterapkan secara full berapa nilai
yang tadinya 1.000 menjadi 1 ini. Nah ini kan masa transisi, mulai pembentukan undang-undang, masa transisi, dan kemudian masa penerapan, dan kemudian infrastruktur itu adalah bagaimana orang mulai dikenalkan kepada nilai denominasi yang tadinya 1.000 menjadi 1. Tentunya juga harus kita lihat dampak-dampak inflatoirnya, yang tadinya harga misalnya 5.100, sekarang kan 5 rupiah 1 sen. Ya kan? Nah, nilai pecahan-pecahan kecil ini kan juga akan mempengaruhi untuk memberikan kepada para produsen yang selama ini bergerak di sektor real, yaitu tentunya mereka para pedagang retail, itu akan menerapkan harga seperti apa. Dan tentunya menyiapkan infrastruktur uang pecahan dalam bentuk denominasi sen, apakah kita akan memakai sen atau memakai nama-nama yang lain, itu harus kita diskusikan bersama. Dan tentunya kita ada beberapa undang-undang yang harus kita rubah, yaitu mengenai undang-undang mata uang dan undang-undang lalu lintas devisa, penetapan dan sebagainya itu. Yang perlu diyakinkan kepada masyarakat adalah redenominasi itu tidak ada hubungannya dengan pengurangan nilai uang. Hanya mengurangkan nilai nol. Tidak ada pengurangan nilai aset. Tidak ada pengurangan nilai apapun. Yang hanya kita lakukan itu adalah sebuah penghilangan harus kita sepakati dulu, atau 3-0, 2-0 atau seperti apa. Nah ini kan harus disepakati bersama, ya kan? Jadi redenominasi itu tidak ada kaitannya dengan penurunan nilai. Kita hanya menghilangkan berapa nol yang akan kita sepakati sebagai sebuah keputusan politik bersama. Sebagai negara anggota G20, menurut saya ini pandangan saya pribadi, ini perlu kajian yang mendalam, redenominasi ini. Perlu kajian yang mendalam, perlu keterlibatan banyak pihak dan banyak aspek untuk dilakukan kajian dan analisis. Baru kita mengambil keputusan. Artinya belum ada urgensi, Bang. Saya tidak mengatakan itu ada urgensi atau tidak, tetapi ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat ekonomi tadi, ya kan? Ekonominya itu tentunya dampak moneter dan dampak fiskalnya. Tentu kemudian kepada sektor real seperti apa, kepada industri keuangannya seperti apa. Kemudian kita juga harus melihat peranata sosial kita. Ada aspek keamanan ketertiban dan kemudian apakah kemudian kita sudah siap untuk itu. Ada kondisi stabilitas ekonomi, stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, dan semua itu harus kita lihat. Bang, kalau ini berhasil diimplementasikan bagi Indonesia sendiri, dampak ekonominya secara domestik dan global seperti apa? Gini, APBN kita makin lama makin besar. Ini sebenarnya penyederhanaan nilai angka ini menurut saya ya harus kita kaji bersama. Ini tidak boleh hanya 1-2 pihak yang berkeinginan tapi kemudian belum dilakukan. Kami kalau itu menjadi keputusan bersama, keputusan pemerintah, maka tugas kami di DPR karena kami adalah bagian dari pemerintah, kalau ini dianggap perlu, dianggap penting, ya kami akan menjalankan dengan sesuai tahapan yang diperlukan dalam proses redenominasi itu. Positifnya banyak. Karena apa? Ekonomi kita akan menjadi sederhana. Akan lebih sederhana, angka kita menjadi tidak terlalu spekulatif, kemudian nol kita jadi hilang, dan kalau ya lebih sederhana tentunya, itu yang paling utama. Dan membangun kepercayaan diri kembali bahwa nilai mata uang kita akan seperti apa penguatannya. Gitu. Tapi nanti yang menjalankan pemerintah atau Bank Indonesia? Pemerintah dan Bank Indonesia. Karena di dalam undang-undang mata uang kita, rupiah itu adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada aspek yang menjadi bertanggung jawabnya BI dalam pencetakan uang, ada aspek tanggung jawabnya pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, tentunya juga ada OJK, ada LPS dan semuanya, dan juga termasuk kami di DPR dalam rangka pembentukan undang-undang, termasuk sosialisasi ke masyarakat dan sebagainya. Semuanya akan terlibat. Karena mata uang ini mempunyai nilai kedaulatan, mempunyai nilai ekonomi, dan mempunyai posisi politik yang strategis. Itu. Kalau melihat tadi indikatornya kan ada kestabilan ekonomi dan stabilitas. Kalau melihat dengan PMK 70 itu akan ditargetkan 2027, menurut Ustaz dia sudah siap sebelum pelaksanaan. Prolegnasnya. Kalau PMK-nya itu kan di tahun 2027 itu Pak. Di PMK Menteri Keuangan
Gini, PMK itu adalah satu aspek. Dan kita tidak melihat itu sebagai aspek yang penentu. Penentunya nanti adalah Bapak Presiden sendiri, apakah ini akan menjadi sebuah keputusan politik besar. Karena bagaimanapun juga setelah Indonesia menjadi BRIC dan sebagainya, perlu Indonesia itu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara besar yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan mempunyai kekuatan yang gagah dari sisi mata uang, dari sisi kedaulatan dan sebagainya. Nah, itu menurut saya simbol-simbol seperti itu perlu diberikan penguatan dan diputuskan secara politik. Tapi kalau dari Komisi 11 melihat setelah diundangkan, masa transisinya berapa lama sih perlu? Itu kan nanti diputuskan juga di dalam undang-undang. Berapa lama proses transisinya itu dilakukan? Idealnya berapa? Selama ini ada biasanya masalah sosialisasinya 1 tahun, transisinya 1 tahun, terus kemudian ada mulai start pelaksanaan itu di tahun yang ketiga. Tahun ketiga. Jadi panjang. Jadi menurut saya kita sudah mendapatkan stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi kita juga menjadi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Apalagi Pak Prabowo punya program pertumbuhan ekonomi menuju ke 8%. Dan ini bisa dijalankan dalam sebuah kombinasi kebijakan antara fiskal dan moneter untuk menuju ke tahapan-tahapan kita menjadi salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi artinya siap berarti ya kalau udah naik ini. Maksudnya Indonesia siap, tinggal tunggu pelaksanaannya juga. Siap dan tidak siap itu dalam sebuah perspektif harus dilakukan kajian yang mendalam. Yang ada di depan kita itu kan baru data-data yang sifatnya makroekonomi. Ada pertumbuhan kita yang stabil di 7%, ada inflasi kita yang rendah selalu di bawah 2%, dan kemudian ada stabilitas ekonomi, instabilitas politik di mana pemerintah menguasai koalisi kekuasaan, ya kan? Keamanan dan ketertiban kita tidak melihat sebuah upaya-upaya yang terlalu signifikan, dan semuanya dalam sebuah kontrol kekuasaan yang terkonsolidasi. Nah, itu perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Tentu butuh analisis, butuh kajian intelijen, kajian-kajian yang sifatnya lebih konferensif untuk dilakukan analisisnya. Dan tentunya berikutnya adalah keputusan politik dari negara.